Oke, sekarang di kontrol panel Virtumat-nya, pastikan pilih produk, kemudian klik list product. Jadi di sini tidak ada daftar produk karena tadi kita sudah menghapus kategori. Jadi secara otomatis juga menghapus daftar produknya. Oke, klik saja new untuk menginput data produk yang baru. Nah, klik dulu di product information, ya. Di bagian SKU kita copy, ya, kode produknya. Ya, misalnya ini, saya paste di sini. Kemudian name-nya, ini nama produknya. Ya. Untuk URL bisa diisi, bisa juga tidak. Nah, manufacturer-nya siapa, pembuatnya. Nah, kemudian masuk di kategori apa? Misalkan ini. Ya. Kemudian ini di product price-nya berapa? Misalkan 50.000 ya, sesuai data ini. Oke. Kemudian apakah dikenai pajak? Ya, atau tidak? Nah, kali ini misalkan kita pilih tidak. Juga apakah dikenakan diskon atau tidak? Misalkan kita pilih non, ya. Di bagian short description, saya akan copy saja sebagian dari deskripsinya, misalkan ini, ya, ya mungkin ini sajalah, cukup, ya. Saya paste, kemudian berikutnya kita copy seluruhnya. Untuk ini kita copy, kemudian saya paste di sini. Nah, apabila hasil pastenya seperti ini, ya, kita tidak bisa memformatnya, ya. Jadi misalkan tidak bisa di backspace ke sini, ya, berarti kita bisa undo dulu. Kita paste dulu saja ke Notepad, ya. Kemudian kita Ctrl A, kemudian cut, ya, dari Notepad, paste lagi di sini. Nah, sekarang sudah bisa, tinggal kita edit lagi, ya, dirapihkan. Oke, sudah rapi seperti ini, ya. Berikutnya saya akan klik di product status. Untuk pengaturan display option, ya biarkan saja dulu seperti ini. Nanti akan saya bahas di sesi yang lain, ya, tersendiri. Nah, di product status kita tuliskan misalkan stoknya disesuaikan saja seperti data ini, ya, 1. Oke, ini saya tutup saja dulu. 1, kemudian minimum purchase quality-nya, quantity, ya, ini dikosongkan juga tidak apa-apa, ya. Jadi ini pembelian minimal, ini pembelian maksimal. Kemudian availability, ya, ketersediaannya pada saat kapan, misalkan biarkan sesuai dengan tanggal di input, ya. Nah, di sini kita bisa klik ini saja untuk informasinya. Jadi kita bisa menuliskan, ya, 24 jam dengan menulis 24H, 48 jam, 3 sampai 5 hari, dan on order, ya. Kita bisa pilih di sini gambarnya, ya, nah, seperti ini. Untuk kali ini biarkan saja dulu seperti ini. Nah, untuk on spesial, jika kita ingin jadikan produk ini sebagai produk spesial, Anda bisa checklist, ya. Sedangkan untuk atribut nanti kita akan bahas di sesi yang lain. Nah, berikutnya kita klik di product dimension and weight. Kita bisa menuliskan data tentang keadaan fisik dari barang yang ingin kita jual. Misalkan barang yang sedang saya input ini adalah, ya, dalam bentuk kemasan CD, ya. Jadi misalnya panjangnya 9, kemudian 6 lebarnya, dan tinggi atau ketebalannya misalkan 2. Nah, ini kemudian satuannya dalam bentuk inci, senti, atau apa, misalkan dalam bentuk sentimeter. Kemudian beratnya misalnya
0,3 kilogram ya. Kemudian unitnya kita bisa ganti jadi satuan. Nah, selanjutnya klik di product image ya. Kita pastikan ini dulu supaya tidak terlupa untuk membuat thumbnail image. Browse ya, kita akan pilih ya, di gambar produk. Misalnya ini Vista ya. Nah, kemudian untuk relate produk kita bisa menghubungkan dengan produk yang lain, tapi karena ini baru satu yang diinput, jadi tidak bisa. Nah, selanjutnya saya save ya. Oke, sudah disimpan ya. Kita klik di sini product list. Oke, jika kita ingin mengedit, tinggal mengklik saja pada judulnya. Misalnya kita akan melakukan beberapa perubahan ya, tinggal lakukan saja perubahan, kemudian klik save ya. Oke, sekarang Anda input ya data produk yang lain ya, satu persatu semuanya ya, sesuai dengan data yang saya sediakan di file konten ya. Ada beberapa produk yang spesifikasinya memiliki kesamaan, misalkan seperti ukuran dan berat produk ya, di product dimension and weight. Jadi kalau kita misalnya tidak ingin menginput ini berulang-ulang ya, kita bisa mengklon ya, produk yang sudah kita input, kemudian nanti kita modifikasi untuk yang berbeda ya. Misalnya saya akan mengklon yang ini ya, saya klik ini clone ya, tinggal kita ganti saja ya. Misalnya saya akan ganti SKU nya ya, dengan ini, kemudian namanya juga. Nah, manufakturnya sama, misalkan proaktif, kemudian ini kategorinya sama ya. Nah, sedangkan di short description-nya tentu saja berbeda ya. Misalkan saya copy ya, sampai sini saja. Di blok kita ganti. Nah, begitupun juga dengan deskripsi lengkapnya ya. Kita copy ke notepad dulu ya, kemudian di select all, kita cut. Nah, ini juga select all, paste. Nah, sedangkan harganya tentu berbeda ya. Saya tuliskan harga yang baru ya. Ini biarkan seperti ini. Di produk status ya, stoknya 5, saya ganti ya. Kemudian nah di product dimension and weight-nya kita tidak perlu lagi menginput ya, jadi biarkan seperti ini. Nah, baru di product image-nya kita sesuaikan ya. Kita akan menggunakan ini. Oke, ini save. Selanjutnya ya, Anda bisa mengcloning untuk judul yang lain